Suami memiliki hak perintah kepada istri, orang tua memiliki hak perintah kepada anak, guru memiliki hak perintah kepada santri, pemimpin memiliki hak perintah kepada rakyat. Siapapun yang memiliki hak perintah karena memiliki kewajiban mengurus, suami, orang tua, guru, pemimpin, maka kita diperintahkan taat. Jangankan dalam hal yang besar, dalam sebuah perjalanan, ketika satu diberi hak perintah untuk mengurus, mengatur perjalanan, kita diperintahkan untuk apa? Mentaatinya. Diperintahkan untuk mengikuti instruksinya. Ini padahal hanya sebuah perjalanan, naik mobil misalnya, satu dijadikan pemimpin daripada yang lain. Wis apa katanya? Nah, kalau satu mobil ini semuanya pemimpin, tidak mandek ini, tidak bisa ngambil tukaran. Nah, makanya dijadikan satu pemimpin. Nah, siapa pemimpin dalam perjalanan itu? Fulan. Ya sudah. Apa kata Fulan? Wah. Nah, ini produk rakyat yang bangkang. Kalau nggak taat, produk sama dengan rakyat yang bangkang. Itu diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu para ulama hendaknya menyerukan kepada semua orang itu taat kepada siapapun yang memiliki hak memimpin atau memerintah, karena ia yang mengatur. Asalkan yang diperintahkan, yang diserukan itu maslahat, kebaikan, yang tidak melanggar dan lain sebagainya. Adapun yang melanggar, jangan taati. Bukan berarti melawan, bukan berarti menentang, tidak ditaati. Orang tua nyuruh minum khamr, jangan ditaati, jangan dipatuhi. Juga ojo dibisui. Wong tua sampel misalnya, enggak. Diam, sikapnya kamu tidak menjalankan apa yang diperintahkan. Kenapa? Menentang hukum, menimbulkan mafsadah, kerusakan. Jangan ditaati tanpa komen, tanpa komen. Sebab dalam hadis Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban patuh taat kepada makhluk jika itu melanggar al-khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahau anil khuruj alaihim bisayf wa harradu ala sabr ma'ahum wa injaru. Dan hendaknya para ulama itu juga apa? Mencegah, melarang rakyat, masyarakat yang dipimpin, yang diatur, untuk apa? Melarang mereka jangan sampai keluar daripada mereka pemimpin. Apalagi keluarnya pada pemimpin itu bisaf dengan senjata, melawan, menentang dengan senjata. Larang. Jangan, cegah. Cegah mereka, halangi mereka. Untuk apa? Untuk tidak keluar dari kepemimpinan seseorang dengan memeranginya, menentangnya. Larang, cegah, jangan. Contohnya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika menjabat menjadi Amirul Mukminin, diangkat, dibaiat, tapi muncul kerusuhan.
Apa yang dilakukan beliau? Meninggalkan kepemimpinannya demi apa? Demi ketenangan, demi kesejahteraan, hilangnya keributan dan lain sebagainya. Jadi karena apa? Karena ketika memberontak, melawan, itu kalau kita mempelajari hukum fikih itu boleh dibunuh. Makanya ada bahasa itu qitalul bugha. Ada pembahasannya dalam ilmu fikih. Bugha. Bugha itu siapa? Bugha itu yang menentang, yang melawan kepemimpinan, yang memerangi mereka. Yang memerangi mereka itu boleh di... Nah, makanya para ulama itu cegah mereka agar apa? Tidak memberontak, tidak menentang kepemimpinan. Wa harradu ala sabr ma'ahum wa injaru. Dan apa? Dan para ulama itu bukan hanya menghalangi pergerakan mereka untuk menentang, melawan, tapi menganjurkan mereka untuk sabar wa injaru, walaupun yang memimpin itu zalim. Menganjurkan untuk sabar, 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 sabar wa injaru, sekalipun yang memimpin zalim. Seperti perkataan sahabat Anas atau Imam Anas ketika seseorang datang mengeluh tentang pemimpin yang sudah kita bahas kemarin. Apa yang diperintahkan oleh beliau? Sabar, karena yang bakal datang lebih buruk. Karena apa? Sesuai dengan hadisnya Nabi. Nabi itu sudah menyatakan bahwa akan terjadi khalifah atau kepemimpinan setelahku, sejahtera, bagus dalam kepemimpinannya. Setelah itu, setelah kepemimpinan yang disebutkan oleh Rasulullah, setelahnya sudah bukan bagus lagi, bukan baik lagi. Karena apa? Adud, mereka kejam, mereka itu zalim, mereka itu melakukan ini, melakukan itu, menindas dan lain sebagainya. Itu sudah dinaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau merubah tidak bisa. Mau merubah itu nggak bisa. Karena itu kenapa para ulama itu memerintahkan ikuti aja. Kalau itu maslahat, nggak menimbulkan mafsadah, ikuti. Kalau menimbulkan mafsadah, nggak usah diikuti. Jangan menentang, jangan melawan, jangan memberontak dan lain sebagainya. Sabar. Itu yang diperintahkan. Kenapa? Lil akhbar al warida bidalik, karena ada kabar yang datang riwayat tentang hal ini. Wa ala ma'rifati haqqihim wa kaffil lisan an sabbihim. Dan para ulama itu menganjurkan apa? Menganjurkan kita ini untuk mengenal haknya mereka. Artinya apa? Apa yang harus kita jalankan untuk mereka, kepada mereka. Wakaf fil lisan ansabim, dan mereka para ulama juga menganjurkan selain sabar mengenal hak kewajiban kita yang harus kita jalankan kepada mereka, menganjurkan pula apa? Untuk mencegah lisan mencaci mereka. Mencegah lisan mencaci mereka, jangan dicaci, jangan dicela. Kenapa? Itu bukan solusi. Kamu cela pemimpin itu bukan solusi. Orang tua dicela, solusi? Enggak, bukan solusi. Guru dicela, bukan solusi. Dicela, dicaci bukan solusi. Makanya ulama hendaknya menganjurkan untuk apa? Tidak mencaci pemimpin. Tidak mencaci pemimpin. Karena apa? Ada hadisnya Rasulullah, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in kana abdan habasyiya. Dalam riwayat yang lain, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdan habasyiya. Katanya Rasulullah, alaikum bisam'i wa ta'ah. Kewajiban kalian mendengarkan, taat. Dengarkan, taati. Tentunya selama tidak melanggar syariat. Dengarkan, taati. Wa in kana abdan habasyiya, sekalipun yang memerintahkan kalian itu, yang memimpin kalian itu abdan habasyiya,
budak Ethiopia, budak Habasya. Nah, ini gambaran budak yang paling murah. Budak yang paling murah ketika menjadi pemimpin kalian, apa yang diperintahkan dengarkan, patuhi. Derajatnya apa? Budak yang paling mulia. Nah, budak yang paling mahal dengan orang merdeka itu sudah statusnya jauh. Lah apalagi dengan budak yang paling murah. Nah, statusnya lebih jauh lagi. Tapi kalau dia dijadikan pemimpin, ya, kita yang statusnya, levelnya itu lebih tinggi, tetap diperintahkan taat oleh Rasulullah. Diperintahkan mendengarkan dan taat. Faham ini ya? Nah. Wa hathu ala du'a lil wula wal junud bis salah wal maghfirah. Hendaknya para ulama itu menganjurkan masyarakat rakyat ini apa? Untuk mendoakan pemimpin. Ya, mendoakan ya, pasukannya pemimpin tadi itu. Mendoakan apa? Mendoakan mereka bisa menjalankan dengan baik, ya, menumbuhkan maslahat kebaikan, dan mendoakan mereka dan pasukannya untuk apa? Mendapatkan ampunan. Habib Zain bin Sumit itu punya kumpulan khutbah. Di dalam kumpulan khutbah doanya itu Allahumma aslihil imama, Allahumma aslihil umma wal a'immah, ya, atau aslihil imama wa aslihil ra'i war ra'iyah. Ya Allah, perbaiki, berikan maslahat kepada siapa? Pemimpin dan rakyat. Pemimpin dan rakyat. Loh, itu yang dianjurkan. Kita ini menganjurkan, para ulama itu hendaknya menganjurkan, ayo doakan pemimpin yang supaya baik, supaya muncul maslahat darinya dan lain sebagainya. Itu yang dianjurkan. Jangan doakan supaya hancur karena zalim dan lain sebagainya. Yo sing tumpes awakmu dhewe. Lah dia yang memimpin, kamu doakan untuk hancur karena zalim. Ya bukan dia tok yang hancur, kamu pun juga hancur. Dia yang ngurus kita kok. Yang ngurus kita doakan hancur. Binasa kita, binasa juga kita. Tapi doakan munculnya maslahat daripada mereka. Karena itu ada doa yang dibaca kalau Ramadan, khususnya di Asrul Awakhir, ya, dalam muadda ya Ramadan. Di situ mendoakan apa? Mendoakan pemimpin, menjaga pemimpin, mendoakan pemimpin untuk munculnya maslahat, menjaga mereka daripada kezaliman dan lain sebagainya. Loh, itu benar. Terus kita menyatakan benar dengan perbuatan kita. Dari mana kebenarannya? Doanya mereka sudah menjadi bukti bahwa mereka ketika dipimpin orang-orang yang zalim gak kemudian mengangkat tangannya untuk menghancurkan dan membinasakan mereka, tapi justru mengangkat tangannya untuk apa? Memunculkan kemaslahatan dari mereka. Buktinya dipakai doanya, dibaca setelah khatmil Quran, khususnya di Asrul Awakhir. Tapi kenapa bertentangan dengan sikap? Bertentangan dengan perbuatan. Ini salah. Itu berarti tidak memahami arti doa yang dibaca. Dan dalam kitab ini sudah jelas diperintahkan ulama ini menganjurkan rakyat ini mendoakan baik pemimpinnya, mendoakan agar pemimpinnya mendapatkan ampunan dan yang lain sebagainya. Kenapa? Fahuwa min hukukihim ala ra'iyah. Karena munculnya kebaikan dari mereka, itu kewajibannya mereka yang harus mereka jalankan kepada rakyat.
kewajibannya pemimpin itu bagaimana mensejahterakan rakyatnya, membahagiakan rakyatnya. Lah kita membantu dengan doa agar mereka bisa mewujudkan kewajibannya mereka sebagai pemimpin untuk rakyat. Wal wajib syukruhum fi birrihim. Malah justru kita ini wajib bersyukur kepada mereka. Dalam apa? Dalam kebaikan yang mereka upayakan. Walaupun zalim itu kan nggak mungkin semuanya keburukan untuk kita. Pasti apa? Pasti ada kebaikan yang dijalankan oleh mereka untuk rakyatnya. Lah kita wajib mensyukuri. Wajib mensyukuri. Misal, wah ini melakukan ini, itu dan sebagainya, tapi memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Oh jalan enak semuanya. Oh jalannya dicor semuanya, walaupun maling pemimpinnya misalnya. Loh kita jangan ngelihat malingnya, kita bersyukur atas apa? Atas kebaikan yang diberikan. Apa? Memberikan fasilitas jalan yang enak buat kita. Dinikmati olehnya, bukan dinikmati oleh rakyatnya. Walaupun dia dalam hal itu melakukan kejahatan, ya itu kejahatan urusannya dia, urusannya dia. Tapi kita bersyukur atas kebaikannya. Kita kepada orang tua walaupun kafir misalnya, kita nggak bersyukur kepada orang tua, ya nggak bisa, tetap harus bersyukur kepada orang tua. Urusan kekufurannya itu urusannya dia kepada Allah. Tapi dalam kebaikan dia merawat kita dari kecil, menjaga kita, membesarkan kita. Loh kita harus syukuri. Jangan karena kekufurannya kemudian kita mengolok-oloknya, kita memusuhinya. Jangan, tetap harus mensyukuri. Mensyukuri dari mana? Dari kebaikannya yang telah dilakukan kepada kita. Begitu juga ke pemimpin. Dia korupsi, dia ini, itu urusannya dia. Karena apa? Itu urusan dia, kezaliman dia, kejahatan dia. Kalaupun negara tidak menghukumnya, Allah akan menghukumnya. Tapi kita sebagai rakyat harus melihat sisi kebaikannya. Keburukannya itu urusannya dia sendiri. Kebaikannya kita harus syukuri. Kita harus syukuri.